Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Tetap semangat belajar. Pada video kali ini kita akan membahas materi kelas 12 matematika wajib, yaitu tentang dimensi 3 atau lebih dikenal dengan bangun ruang. Nah, lebih spesifik yang dibahas dalam bangun ruang ini adalah mengenai jarak, yaitu ada 3 nanti. Yang pertama adalah jarak titik ke titik, yang kedua jarak titik ke garis, yang ketiga adalah jarak titik ke bidang pada bangun ruang. Sebelum melanjutkan ke jarak titik ke titik, kita bahas dulu pengertian dari jarak. Yang pertama, jarak titik A ke titik B atau dari kota A ke kota B. Misalkan dari kota A ke kota B ada beberapa lintasan. Ini misalkan lintasan pertama, lintasan kedua, lintasan ketiga. Saya beri nama, ini lintasannya, lintasan pertama, kedua, ketiga. Nah, ini yang dimaksud dengan jarak adalah lintasan terdekat. Berarti yang dimaksud jarak kota A ke kota B adalah yang nomor 2. Jadi pengertian dari jarak adalah lintasan terdekat. Nah, ciri-cirinya adalah berupa garis lurus. Ciri-ciri berupa garis lurus. Yang berikutnya, pengertian berikutnya, jarak titik ke garis. Titik ke garis, misalkan titik A ke garis G. Nah, di sini juga harus bisa menentukan proyeksi titik A yang terletak pada garis G, sehingga nanti yang diambil adalah lintasan terdekat. Dan misalkan di sini, ini berupa garis lurus. Ini garis lurus, garis lurus, garis lurus. Yang diambil adalah yang tetap lintasan terdekat. Jadi kalau diproyeksikan dari atas, titik A ini hasil titik proyeksinya adalah di sini. Nah, ini A aksen. Ciri-cirinya adalah sama, tetap berupa garis lurus, diambil yang terpendek, yaitu A aksen harus tegak lurus dengan garis G. Jadi yang terambil ini atau kita sebut T, ya. Jadi garis A aksen atau T ini harus tegak lurus dengan G. Nah, perlu disepakati, misalkan gambarnya seperti ini. Titik A, garisnya seperti ini. Garis G. Nah, di sini apakah yang diambil adalah seperti ini jarak atau yang ini? Ya. Ada dua pendapat ya, tapi kita memakai yang seperti ini. Kita lanjutkan. Kalau garis bisa kita perpanjang seperti ini. Nah, kalau A diproyeksikan dari atas, nah ini A aksennya di sini. Jadi yang dimaksud jarak di sini adalah tetap A aksen, A aksen di sini. Kemudian pengertian jarak titik ke bidang sama aja dengan yang sebelumnya. Ini titik A terhadap bidang alfa misalkan. Nah, karena di sini diproyeksikan titik A ke garis ke bidang alfa. Nah, kita buat garis yang terletak pada bidang, sehingga kalau A diproyeksikan
ketemu titik A aksen. Nah, A aksen itu tegak lurus dengan bidang alfa. Demikian pengertian dari jarak. Ya, kita lanjutkan. Sebelum ke membahas jarak titik ke titik, pengetahuan prasyarat yang harus dikuasai adalah mengenai teorema Pythagoras. Kita mengingat kembali materi di SMP, yaitu teorema Pythagoras. Teorema Pythagoras tidak luput dari segitiga siku-siku. Di sini ada sebuah segitiga siku-siku. Saya beri nama segitiga ABC dengan sudut siku-sikunya di C. Kita beri nama panjang sisi di depan sudut A itu adalah A kecil, di depan sudut C adalah C kecil, di depan sudut B adalah B kecil. Ini perwakilan ya untuk memperingkas penulisan. Masih ingat kalau mencari A itu adalah akar dari C kuadrat dikurang B kuadrat. Mencari B, akar dari C kuadrat dikurang A kuadrat. Mencari C adalah akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Ya, untuk mengingatnya adalah kalau mencari sisi terpanjang, ciri-ciri sisi terpanjang itu selalu di depan sudut siku-siku. Jadi kalaupun diputar seperti apa, sisi miringnya atau sisi terpanjangnya atau sisi apotema adalah selalu di depan sudut siku-siku, yaitu dengan ciri-cirinya dijumlah ya, jumlah kuadrat dari sisi-sisi siku-sikunya. Baiklah, kita lanjutkan kembali ke contoh. Masih sama, contohnya adalah kubus ABCDEFGH ya. Ini contohnya pada kubus ABCDEFGH dengan panjang busuk 4 cm, tentukan jarak titik yang pertama A ke P2, yang B, yang kedua P1 ke P2, yang C B ke Q4. Oh ya, ini ada titik-titik tambahan ya yang perlu diperhatikan, yaitu P1 tengah-tengah sisi AB, P2 tengah-tengah sisi BC, P3 tengah-tengah CD, P4 tengah-tengah AD, kemudian Q1 tengah-tengah AE, Q2 tengah-tengah BE, Q3 tengah-tengah CG, Q4 tengah-tengah BH ya. Itu titik-titik tambahan. Kemudian contohnya yang pertama, jika panjang rusuknya 4 cm, tentukan jarak titik A ke P2. Jadi ini titik A, ini P2 ya. Kalau dihubungkan ke sini, tarik garis lurus. Nah, kata kuncinya di sini untuk mencari jarak A ke P2 harus bisa membuat segitiga. Kalau bisa segitiga siku-siku itu akan lebih mudah. Jadi diperlukan titik tambahan ya. Di sini terletak pada bidang alas ya, ada titik B, P1, C, P3 dan P4. Cari titik satu lagi sehingga nanti membentuk segitiga siku-siku ya. Kalau A tarik ke P2 akan membentuk siku-siku, berarti titik tambahnya adalah titik B ya. Ini jawab atau penyelesaian yang A, atau kita ringkas A P2. Harus bisa kita buat segitiganya seperti ini. Panjang AB tadi adalah 4 cm, BP2, B ke P2 karena setengah BC berarti sini 2 cm. Nah, ini segitiga siku-siku di B. Berarti AP2 ini termasuk sisi terpanjang.
Gunakan rumus Pitagoras. Jadi akar dari 4 kuadrat ditambah 2 kuadrat, karena yang dicari adalah sisi terpanjang. Jadi ini hubungannya tadi jumlah. 4 kuadrat adalah 16, 2 kuadrat adalah 4. Kita jumlah 20. Bisa disederhanakan. 20 difaktorkan 4 kali 5. Yang bisa difaktorkan adalah, yang bisa diakarkan adalah 4, akar dari 4 adalah 2. Jadi yang tinggal dalam akar 5. Jadi jawabannya jarak titik A ke B2 adalah 2 akar 5 cm. Kita lanjutkan kembali untuk membahas yang B, jarak titik P1 ke P2. Kalau kita tarik garis lurus P1 ke P2 seperti ini, masih sama, terletak pada bidang alas. Nah, cari titik bantunya agar nanti membentuk segitiga siku-siku. Ya, masih tetap titik bantunya adalah B. Kita bentuk segitiganya. Ini P1, P2, ini titik B. Ini siku-siku di B. AB tadi 4 cm, berarti P1 ke B. P1 ke B adalah, karena setengahnya dari AB berarti 2 cm. Demikian juga PB ke P2 itu juga 2 cm, karena setengah dari rusuk BC. P1 P2 berarti bisa menggunakan teorema Pitagoras. Masih sama, yang dicari adalah sisi terpanjang. Sisi terpanjang berarti jumlah kuadrat dari sisi siku-sikunya. Jadi 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat, hasilnya adalah ini 4 ditambah 4 adalah 8. Kita faktorkan 4 kali 2, yang bisa diakarkan adalah 4. Akar 4 adalah 2, yang tinggal adalah 2. Jadi jarak antara titik P1 ke P2 adalah 2 akar 2 cm. Ya, kita lanjut untuk jarak B ke Q4. Kalau kita tarik garis B ke Q4 seperti ini. Nah, agar membentuk segitiga siku-siku, titik bantunya adalah titik D. Nah, jadi segitiganya yang bisa dibentuk adalah seperti ini. Kita gambarkan. Sini B, D, siku-siku di D, sini Q4. Ya, perlu diingat, sebuah garis yang tegak lurus dengan bidang DH ini kan tegak lurus dengan bidang alas, maka setiap garis yang terletak pada bidang tersebut, yaitu ini BD, juga otomatis tegak lurus juga dengan DH. Ya. Nah, sekarang kita kembali lagi ke sini. Berarti ini berapa? DQ4 nya berapa? Setengah dari rusuk, berarti 2 cm. DB atau BD merupakan diagonal bidang, berarti A akar 2, kalau rusuknya 4 berarti 4 akar 2. Kita cari sisi terpanjang juga, B ke Q4, berarti akar dari 4 akar 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Kita lanjut. Akar dari, nah, kalau perkalian 4 kali akar 2 ini, setiap faktornya juga harus dipangkatkan. 4 kuadrat adalah 16, akar 2 kuadrat adalah 2, ini kali, ditambah 2 kuadrat adalah 4. 16 kali 2 32, ditambah 4, hasilnya adalah
akar 36. Akar dari 36 adalah 6. Jadi jawabannya jarak titik B ke Q4 adalah 6 cm. Demikian ulasan atau bahasan jarak titik ke titik pada bangun ruang kubus. Terima kasih.